Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kitab Qutufun Minasyama'ilil Muhammadiyah. Qutufun Minasyama'ilil Muhammadiyah. Petikan dan cuplikan dari akhlak, adab dan budi pekerti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibnu Jamil Zainu rahimahullahu taala. Fadl, iqra. Qala al-muallif rahimahullahu taala Aisyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awal kalau Allah Ta'ala wa wajadaka 'ailan fa'aghna suratul duha ay kunta fakiran da'iyalin fa'aghnaka Allahu 'amman siwahu tafsir ibn Katsirin. Saniyan wa Aisyata annaha qalat in kunna alu Muhammadin in kunna ala Muhammadin la yamurru bina al-hilalu in kunna ala Muhammadin la yamurru bina al-hilalu ma nuqidu naran innama humal aswadan at-tamru wal ma'u illa annahu kana hawlana ahlu durin minal ansari yab'asuna ila rasulillahi bila sallallahu alaihi wasallam manaihihim fayashrabu wa yaskina min dhalikal labani muttafaqun alaihi. Salisan wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ma a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ragifan muraqqaqan hatta lahikallaha wala syata samitan bi ainihi qattu rawahul Bukhari. Tabi'an wa qala Umar bin al-Khattab laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltawi minal ju'i ma yajidu ma yamla'u min daqli batnahu ma yajidu ma yamla'u min ad-daqli batnahu rawahu Muslimun. Ad-daqlu radi'ut tamri. Nah. Khamisan wa an Anasin radhiyallahu anhu annahu masya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sya'irin wa ihalati sanhatin wa laqad rahana
dir'ahu 'inda yahudiyyin inda yahudiyyin wa laqad rahana dir'ahu 'inda yahudiyyin fa akhadha li ahlihi sya'iran wa laqad sami'tuhu dhata yawmin yaqulu ma amsa 'inda ali Muhammadin sa'u tamrin wala sa'u habbin, rawahul Bukhari. Sadisan, kana yabitul layali al-mutatabi'ati tawiyan yabitul layaliya al-mutatabi'ata kana yabitul layaliya al-mutatabi'ata tawiyan wa ahluhu nah wala yajiduna asha'an wa kana aktsaru khubzihim asya'iru wala yajiduna asha'an wa kana aktsaru khubzihim asya'iru. Naam. Hasanun rawahu Ahmad wa ghairuhu. Sabi'an wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimu al-Madinata salasata ayyamin tiba'an min khubzi burrin hatta madha li sabilihi ay mata. Nah, muttafaqun alaihi. Saminan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan ay ma yasuddul ju'a. Muttafaqun alaihi. Tayyib. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala Aisyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bab yang ke-17. Ditulis ya. Bab yang ke-17, Aisyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalan qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allah yang maha tinggi berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wajadaka, dan dia Allah mendapati dirimu 'ailan, dalam keadaan fakir, tidak memiliki apa-apa. Fa'aghna, maka dia Allah memberikan kecukupan kepadamu. Fa'aghna, maka dia Allah memberikan kecukupan. Surah Ad-Duha al-ayatu as-saminah, ayat yang ke-8. Dan Ad-Duha adalah surat nomor 93. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Katsir sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsirin, beliau berkata, ay kunta faqiran. Makna dari tafsiran ayat tersebut adalah engkau dahulu wahai Muhammad dalam keadaan fakir, dza'iyalin, dan engkau memiliki banyak keluarga. Fa'aghnakallahu amman siwahu, maka Allah memberikan kecukupan kepadamu sehingga engkau tidak membutuhkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Amman dari siapapun, siwahu selain Allah Subhanahu wa taala. Tafsiru Ibnu Katsirin rahimahullahu taala. Jadi makna wa wajadaka 'ailan fa'aghna adalah ay kunta faqiran. Engkau dulunya dalam keadaan fakir. Kehidupanmu serba kekurangan. Fakir lebih menderita daripada miskin. Miskin punya pekerjaan dan penghasilan tetap, tapi masih belum mencukupi kebutuhannya, belum bisa menutupi hajat hidupnya. Fakir lebih dari itu. Terkadang tidak ada penghasilan, terkadang tidak ada pekerjaan, dan tentu hasilnya pun tidak mencukupi untuk dia hidup sehari-hari. Fa'aghnakallahu amman siwa, maka Allah memberikan kecukupan kepadamu wahai Muhammad dari siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma, semoga Allah taala meridhai Aisyah dan ayahandanya, annaha qalat, bahwasanya Aisyah pernah berkata, dan ini mengkhabarkan bagaimana keadaan kehidupan rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai nasihat bagi kaum hawa, bagi istri-istri kita dan calon ibu rumah tangga, hendaknya meneladani Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau bercerita mengisahkan bagaimana rumah tangganya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kunna ala Muhammadin, sungguh dahulu kami keluarganya Muhammad, la yamurru binal hilalu, sungguh sebulan melewati kami, 1 bulan penuh melewati kami, sebulan berlalu bersama kami, manuqidu naran, kami tidak pernah menyalakan api. Artinya sebulan penuh tidak pernah masak. Kalau di zaman itu tidak masak berarti tidak makan sesuatu yang bisa mencukupi atau mengenyangkan perutnya. Kemungkinan kalau tidak masak berarti hanya minum susu atau minum air putih atau makan kurma. Kemungkinan itu. Kalau sekarang jemaah sekalian, kalau nggak masak, ibu-ibu malas masak, bisa belanja di mana-mana. Dulu nggak bisa. Inilah kehidupan rumah tangganya Rasulullah SAW. Maka kaum hawa, para istri, para calon istri hendaknya bersyukur pada Allah, memperbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak mengeluh. Dukunglah suami antunna untuk bekerja, mencari nafkah yang halal, menuntut ilmu, dan jangan banyak mengeluh. Kalau ingin mengeluh, keluhkan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata saja. Berdoa kepada Allah agar diberi kecukupan hidup, suaminya dipermudah mencari harta, mencari nafkah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Kemudian beliau mengatakan, innama humal aswadan, sesungguhnya 2 yang dimakan sebagai makanan atau sebagai pengenyang perutnya keluarganya Rasulullah SAW adalah al-aswadan, 2 yang hitam. Ini istilahnya. Al-aswadan adalah at-tamru wal ma', at-tamru wal ma'u, kurma kering, kurma masak, wal ma'u, dan air putih. Ini yang dimakan selama 1 bulan, bayangkan. Tidak ada apa-apa. Ini yang dibuat untuk mengenyangkan perutnya keluarganya Nabi Muhammad SAW, atau sekedar bisa menyambung hidup agar bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama sebulan. Illa annahu kana haulana, melainkan sesungguhnya di sekitar kami ada ahlu durin minal ansari, ada ahlu durin, keluarga beberapa rumah, minal ansari, dari kalangan sahabat-sahabat Ansar, penduduk asli kota Madinah. Ada beberapa keluarga dari keluarga kalangan Ansar, yab'atsuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila bani manaihihim, mereka mengutus atau mengirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air susu dari hewan-hewan ternak mereka. Manaihuhum disebutkan di bawah footnote yang pertama di hamish, an-nuku awil agnamu. Jadi air susunya unta-unta mereka, an-nuk jamak dari an-naqah, ya. Wal agnamu jamak dari al-ghanam, dan kambing-kambing mereka. Jadi terkadang keluarga-keluarga Ansor itu mereka mengirimkan kepada Rasulullah SAW sebagai hadiah tentunya, karena Rasulullah tidaklah akan makan atau minum sedekah. Beliau hanya mau mengkonsumsi hadiah. Maka mereka mengirimkan kepada Rasulullah SAW susu. Itu pun Rasulullah mesti minum di akhirnya. Disuruh yang lainnya minum lebih dahulu. Bahkan terkadang dipanggillah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian dibawalah bejana yang berisi susu itu untuk dibagikan lebih dahulu atau diminumkan lebih dahulu kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang tinggal di As-Suffah, menjadi Ahlus Suffah. Mereka sekitar 70 sampai 80 orang sahabat yang mereka kebanyakan kalangan miskin yang ingin duduk di Masjid Nabawi untuk menuntut ilmu.
Baru kemudian di akhir, jika masih ada, beliau minum dari sisa air susu yang dihadiahkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yashrabu, maka beliau minum, wa yaskina, dan beliau memberi kami minum, min dzalikal labani, dari susu tersebut, dari susu itu. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alhamdulillah, saya yakin ini yang hadir di sini rumah tangga kita tiap hari ganti menu. Bukankah demikian? Iya. Jujur kita katakan, walaupun menunya sederhana, tapi ganti menu rumah tangga kita. Bandingkan dengan menu yang dimakan oleh rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal rumah tangga beliau adalah baiti jannati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumahku adalah surgaku. Inilah indahnya rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, dan ini sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nyata. Dan ini dilihat langsung oleh para sahabat dan diceritakan langsung oleh istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Thalithan, yang ketiga, jemaah sekalian, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ma a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a raghifan muraqqaqa. Aku tidak pernah mengetahui atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat raghifan, satu roti, sebuah roti, muraqqaqa, yang lembut, tipis dan lembut. Muraqqaqa dijelaskan oleh para ulama adalah ar-raghifu al-wasi'u ar-raqiqu. Maknanya di sini adalah ar-raghif, roti yang al-wasi', lebar rotinya, ar-raqiq, dan tipis. Belum pernah dilihat oleh Anas bin Malik, padahal beliau kurang lebih 10 tahun menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun menjadi apa? Pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah melihat Rasulullah, pernah lihat, bukan pernah makan, pernah melihat raghifan, roti yang muraqqaqa, lebar bentuknya dan tipis, hatta lahiqallaha, hingga beliau berjumpa dengan Allah, artinya meninggal dunia. Wala syatan samitan, dan tidak pula beliau pernah melihat kambing samitan. Samitan ay maswiyatan, yang dibakar. Nah, pernah melihat kambing apa? Kambing bakar, kambing guling kalau sekarang ini. Bi ainihi, dengan mata beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Qattu, sama sekali. Qattu, sama sekali tidak pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, rabi'an, wa qala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, al-Khalifatur Rasyid, khalifah yang terbimbing, ats-tsani, yang kedua, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltawi minal ju'i ma yajidu ma yamla'u minad daqali batnah. Rawahu Muslim. Dengarkan apa yang disampaikan berita ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak maju aja biar yang di belakang tidak kedinginan ya. Taib, maju aja ya. Taib. Karena sunnahnya itu merapat ya. Laqad, sungguh benar-benar, kata Umar, ra'aitu, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltawi, melilit, minal ju'i, disebabkan rasa lapar. Jadi pernah beliau itu, perut beliau melilit, yaltawi, melilit perutnya, minal ju'i, disebabkan rasa lapar. Ma yajidu, beliau tidak mendapati atau mendapatkan, ma yamla'u, apa yang bisa memenuhi, minadaqali, sekalipun hanya dakal, kurma yang terburuk, yang paling buruk, batnahu, perutnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi asalnya ma yamla'u batnahu minadaqal, begitu. Jadi sampai-sampai beliau tidak mendapatkan kurma yang sudah buruk. Kurma buruk ini biasanya kalau di Saudi sudah 2-3 tahun, kadang lebih.
Kalau dia ini dibiarkan terbuka, tidak ditutup dengan plastik rapat, biasanya akan dimasuki hewan, kemudian nanti ada bubuknya di dalam. Itu yang dimakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saya melihat beberapa syekh walaupun kaya itu, kurma itu dibuka kemudian dikeluarkan bubuknya dan ulatnya atau apa itu, hewan yang masuk di dalam, kemudian dimakan. Kalau kita kan jijik. Karena memang kita sok sehat. Loh betul. Kadang-kadang kita sok sehat malah sakit. Ya. Saya sendiri sok sehat malah sakit kemarin. Sok sehat kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, kurma demikian ini dimakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ad-daqal, kata para ulama, ad-daqalu radi'ut tamri. Radi'ut tamri. Tamr, kurma yang paling rendah. Radi' yang paling buruk, yang paling jelek. Rawahu Muslimun. Hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Jadi sampai perut beliau melilit, nggak ada makanan yang bisa masuk kurma yang bagus, nggak ada. Yang ada kurma yang sudah bubuan itu. Kalau kita di sini namanya bubuan dakol itu. Sudah demikian itu. Dilihat nggak layak. Jadi kulitnya itu sampai sudah putih-putih begitu. Nggak layak sudah. Dan rasanya sudah beda memang. Jadi manisnya sudah mulai berkurang, tapi nggak bahaya. Tetap mengenyangkan dan banyak khasiatnya. Cuma manisnya tidak seperti kurma yang baru saja masak yang masih coklat. Ini sudah warnanya sudah tidak layak dilihat. Demikianlah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar pernah menangis melihat apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, khamisan, kalau kaum muslimin seperti ini enggak ada korupsi sama sekali. Kalau kaum muslimin mau hidup seperti Rasulullah ini, enggak ada tipu menipu, jualan jujur sudah, lurus lempeng. Enggak ada tipu sana tipu sini, ganyang sana ganyang sini, hutang sana sini, enggak nyaur, tidak ada. Tidak bayar, enggak ada. Karena hidupnya apa adanya. Yang ada itu dimakan, yang tidak ada tidak mengada-adakan. Itulah hidupnya siapa? Rasulullah SAW. Dan Islam enggak mati kok. Iya. Seperti saya ini kegemukan, banyakkan makan. Iya, kita ini banyak makan. Iya, akhirnya penyakit bertumpuk-tumpuk. Allah mengujinya. Lihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang demikian sederhananya. Enggak ada Rasulullah sampai demikian ini hidupnya. Di zaman ini enggak ada manusia yang bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat Islam. Tapi itulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau teladan. Tidak mungkin teladan tidak memberikan teladan yang baik, keteladanan yang baik kepada umatnya. Yang kelima, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khamisan wa an Anasin. Jadi yang mau rumah tangga nggak usah takut menikah. Ya bro, ya bro. Ikhwan, jangan takut apa? Menikah. Nikah saja sudah. Bekalnya apa? Sudah nikah. Bekalnya adalah bisa bekerja memenuhi nafkah untuk anak istrinya. Sudah. Berapapun hasilnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhwat-akhwat jangan pilih-pilih. Yang penting yang datang itu adalah seorang pemuda yang baik akhlak dan agamanya, terima. Miskin, terima sudah. Jangan banyak-banyak milih. Karena kita ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW. Betapa nikmatnya pemuda-pemuda ini sudah menikah, pulang, sudah ada yang menyiapkan makan malamnya dan seterusnya. Seperti antum ini miskin, kasihan, ya, pulang masih sendirian, belum ada apa-apa, miskin, ya, atau miskin. Kalau orang Arab bilang miskin, kasihan, prihatin gitu, ya. Sudah usia 25 ke atas belum menikah, tunggu apa lagi? Segera menikah. Dan yang sudah menikah terimalah dari suami-suami kalian, ya, suami-suami anda sekalian. Anda sekalian lebih bagus kehidupannya, lebih nikmat kehidupannya dibandingkan manusia terbaik di umat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu wa ardhahu annahu masya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Anas radhiyallahu anhu masya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau berjalan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khubzi syairin, membawa roti dari gandum.
wa ihalati sankhatin, dan juga membawa minyak, ini ihalati sankhatin, minyak yang sudah berubah baunya, yang biasa digunakan untuk lauk di zaman itu oleh orang-orang yang miskin. Dijelaskan di situ apa makna wa ihalati sankhatin, tuhnun mutaghayyirur raihati yu'tadamu bih. Ini tuhun, minyak yang sudah berubah baunya. Apa ini kalau kita sekarang ini? Jelantah, sudah bekas, sudah dipakai. Tapi ini dibuat lauk zaman dahulu, karena kehidupan yang sangat sederhana sekali. Yang penting ada lauknya, ada rasanya sedikit begitu. Walaqad rohana, kemudian ini cerita Anas ya, bahwa beliau pernah membawakan itu. Jadi cuma roti dari gandum dicampur apa? Ini minyak sudah berubah. Kemudian walaqad rohana, dan sungguh benar-benar beliau pernah menggadaikan dir'ahu, baju besinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda yahudiyin, digadaikan kepada seorang Yahudi. Fa akhadha li ahlihi syairan, maka Nabi mengambil untuk keluarga beliau sebagai ganti dari baju besi yang diberikan kepada Yahudi sebagai gadai itu syairan, gandum. Walaqad sami'tuhu dzata yaumin yaqul, dan sungguh benar-benar kata Anas, suatu hari aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amsa inda ali Muhammadin sa'u tamrin, tidak pernah sampai sore hari di sisi keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu sok tamar. Tahu satu sok? 4 takar dengan 2 telapak tangan orang dewasanya Madinah, penduduk Madinah. Ini 4 takar begini. Ini satu sok. Kalau sekali takar begini 1 mud. Kalau 4 mud itu 1 sok. Ukuran zakat fitr. Kalau kita ya sekarang ini antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. Tidak ada sampai sore 3 kilo atau 2,5 kilo kurma. Wala sa'u habbin, maupun 1 sok dari biji-bijian, entah itu gandum atau yang lainnya. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam al-Bukhari. Dan ini disaksikan oleh khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadisan yang ke-6. Kana yabitul layaliyal mutatabi'ata tawiyan wa ahluh. Beliau dahulu dan keluarganya bermalam beberapa malam berturut-turut, ya, al-layaliya, beberapa malam, al-mutatabi'ata, yang saling mengikuti berturut-turut, tawiyan, kelaparan, wala yajiduna, wa ahluhu tentunya dan keluarganya, wala yajiduna asya'an, mereka tidak mendapatkan atau tidak mempunyai makan malam. Asya, makan malam. Kalau isya, sholat isya. Asya, makan malam. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun makan malam. Jadi tidak ada makan malam. Wa kana aktsaru khubzihim as-sa'ir. Wa kana aktsaru khubzihim as-sa'ira. Dan dahulu kebanyakan roti mereka, rotinya keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbuat dari gandum. Hasanun rawahu Ahmad wa ghairu. Asy-syair dikatakan oleh sebagian ulama berbeda dengan al-bur. Siapa yang tahu? Kalau as-syair apa? Al-bur apa? Dapat hadiah. Kalau as-syair apa? Al-bur apa? Sama-sama gandumnya. Ya. Al-bur sama dengan al-hintah. Begitu kalau tidak salah. As-syair gandum biasa. Ya, nah. Kalau al-bur gandum yang terbaik. Al-hintah juga apa? Gandum yang terbaik. Dan Nabi itu hanya kebanyakan makanan beliau adalah asy-syair. Itulah jemaah sekalian yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Sahabian yang ke-7. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ibunda kita bercerita, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimul madinata 3 ayyamin tiba'an min khubzi burrin. Nah, ini diceritakan di sini. Tidak pernah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang semenjak mereka tiba di kota Madinah 3 hari berturut-turut dari roti yang terbikin dari bur, gandum yang halus, gandum yang mahal. Tidak pernah. Jadi seringnya apa? Dari gandum yang biasa.
Kemudian hatta madha li sabilihi, hingga beliau meninggal dunia. Hatta madha li sabilihi, ini maknanya adalah ay mata, hingga beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Padahal 10 tahun tinggal di Madinah. Tidak pernah 3 hari berturut-turut, tibaan artinya wahidan wara al-akhar, 1 hari demi hari. Tidak pernah 3 hari berturut-turut itu keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan dari roti yang terbuat dari gandum yang terbaik. Muttafaqun alaih. Tsaminan, yang ke-8, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan ini doanya, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Allahumma, ya Allah, ij'al, jadikanlah, rizqa ali Muhammadin, rezekinya keluarganya Nabi Muhammad, qutan. Apa makna qutan? Ay ma yasuddul ju'a, sesuatu yang bisa menutupi rasa lapar saja, cukup bisa menghilangkan rasa lapar saja. Itulah Rasulullah SAW yang diminta. Muttafaqun alaih. Jauh dengan kita, betul, jauh dengan kita. Harus kita akui bahwa kita ini masih hawa nafsu kita, kecintaan kita kepada dunia masih besar dibandingkan kecintaan kita kepada akhirat. Kalau Rasulullah cukup rezekinya itu hanya qut. Disebut oleh para ulama yang qut itu sesuatu yang bisa mencukupi sehari itu saja, besok sudah nggak ada, itu qut mananya. Jadi sesuatu yang bisa mencukupi di hari itu saja, cukup untuk makan di hari itu saja. Untuk besok belum ada, untuk besok nyari lagi, begitu. Kalau kita enggak, kadang-kadang kita punya rezeki untuk sebulan depan, 2 bulan depan, seterusnya. Kalau keluarga Rasulullah tidak, yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala hanya cukup untuk dimakan di hari tersebut saja. Muttafaqun alaih. Nah, lanjutkan. Buka'ur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Al-hadisul awal. Ar-Rasulu jalisun ma'a Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, Iqra alayya. Ibnu Mas'ud, Aqra'u alayka wa alayka unzil. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, uhibbu an asma'ahu min ghairi. Abdullah bin Mas'ud yaqra'u min suratin nisa'i hatta ata hadhil ayata. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Suratun Nisa'i. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasbukal an. Yaltafitu bin Mas'udin ila rasuli fa idza aynahu tadrifani ay tadma'an. Al-hadisu muttafaqun alaihi. Yustafadu minal hadis awalan anal khushu'a inda sama'il qur'ani yakunu bil buka'i la bis siyahi. Saniyan qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil qari'i, qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam lil qari'i hasbukal an wa lam yakul sadaqallahul azim. Salisan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu sama'al qur'ani min ghairihi. Nah, kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-18 ya. Qala rahimahullahu ta'ala, buka'ur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, tangisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithul awwalu, hadis yang pertama, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam jalisun ma'a Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Iqra' alayya, bacalah ayat Al-Qur'an untukku. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu berkata, Aqra'u alayka, apakah aku akan membacakan Al-Qur'an itu atau ayat itu untukmu? Wa alayka unzila, sedangkan
dia diturunkan kepadamu? Maka kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka untuk mendengar bacaan Al-Quran itu dari selainku. Dan ini sunnah, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain kita juga rajin membaca Al-Quran, dan hendaknya setiap hari ada waktu yang kita khususkan untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai hari-hari kita kosong dari membaca Al-Quran. Silakan dipilih, apakah qoblal fajar kalau kita bangun sebelum fajar, atau ba'dal fajar kalau kita punya waktu luang setelah fajar, ataukah waktu kapan saja yang kita pilih. Hendaknya ada waktu yang kita khususkan untuk membaca Al-Quran. Dan juga kita juga khususkan waktu untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan itu bisa dilaksanakan di rumah tangga kita masing-masing. Kita membaca, kemudian anak-anak kita menirukan. Ini kan kita membaca dan kita mendengar. Subhanallah. Faedahnya double. Karena kita melaksanakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Jadi kita adalah termasuk golongan yang terbaik karena mau mengajarkan Al-Qur'an pada anak-anak kita. Dan anak-anak kita menjadi golongan yang terbaik karena mau belajar Al-Quran dari kita. Indahnya kalau rumah tangga kita ada demikian. Tidak harus lama jemaah sekalian, dipraktekkan. Mungkin setengah jam, sekian menit, tidak harus lama. Dan Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, minimal anak-anak kita, kalau dia sudah bisa berbicara dengan lancar, ajari dari suratul Zalzalah hingga suratul Nas. Jadi dari Suratuz Zalzalah, dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Ingat-ingat ditulis ini. Dari Az-Zalzalah sampai An-Nas harus hafal dan bacaannya bagus. Tahsinnya bagus, ya, kemudian tahfidnya bagus. Az-Zalzalah sampai An-Nas. Ini diajarkan pada istri dan anak-anak kita semuanya. Saya setiap hari, kalau enggak pagi, siang, sore, Az-Zalzalah sampai An-Nas. Nanti surat yang lain terserah sesuai dengan kemampuan masing-masing anak kita atau istri kita. Tapi Az-Zalzalah sampai Nas ini semuanya. Istri kita, anak kita, semua suruh baca di depan kita. Kita bacakan lebih dahulu, kita talqin, kemudian mereka menirukan. Dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Ini penting ini. Para salaf dahulu mengajarkan ini. Karena ini sudah cukup untuk sholat malam, cukup, lebih dari cukup. Dari Az-Zalzalah sampai surah An-Nas, lebih dari cukup ini. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wardahu yaqra'u min suratin Nisa'i hatta ata hadhil ayah. Ibnu Mas'ud kemudian membaca dari awal surat An-Nisa hingga beliau sampai di ayat ini, ayat tersebut, ayat yang tersebut di bawah ini. Hatta ata hadhil ayata, hingga sampai di ayat ini, yaitu surah An-Nisa al-ayatu al-hadiyatu wal arba'un, ayat yang ke-41. Dan An-Nisa surat yang keempat. Allah berfirman, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ketika sampai ayat ini, ayat yang ke-41, fakaifa, maka bagaimanakah? Idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Ketika kami datangkan, kata Allah, dari setiap umat itu seorang saksi. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka-mereka ini. Maka ketika mendengar ayat yang mulia ini bahwa nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi, Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbukal an, kata Rasulullah, hasbukal ana. Cukup bagimu sekarang wahai Ibnu Mas'ud, berhenti, cukup. Yaltafitu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ibnu Mas'ud menoleh melihat kepada Rasulullah SAW. Yaltafit, menoleh. Dilihatnya Rasulullah SAW. Kenapa beliau mengatakan cukup? Fa'idha ainahu tadrifan. Ternyata kedua mata beliau tadrifan, meneteskan air mata. Ayatadma'an, beliau menangis karena beliau akan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya kelak pada hari kiamat. Al-haditsu muttafaqun alaih. Ini ayat yang pernah membuat beliau sallallahu alaihi wasallam menangis ketika mendengarkan bacaan dari selain beliau. Yustafadu minal hadithi, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis tersebut, awalan yang pertama, annal khusyu'a inda sama'il Qur'ani yakunu bil buka'i la bisyah. Sesungguhnya kekhusyuan
ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan adalah yakunu bil buka, adalah dengan tangisan, la bisyahi, bukan dengan teriakan. Jadi tidak boleh kalau ada Al-Quran dibaca Allah Allah Allah, nggak boleh. Ini bid'ah. Bid'ahnya kelompok sufiyah. Tidak ada tuntunan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kelompok yang membuat bid'ah-bid'ah di zaman ini. Kalau ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Allah Allah, Alhamdulillah Allah Allah, setiap ayat Allah Allah, nggak ada tuntunannya. Yang betul memperhatikan, kemudian ayat-ayat yang berkaitan tentang adab atau peringatan, berusaha untuk menangis. Bahkan Abu Bakar berusaha untuk menangis, membuat dirinya menangis. Jadi bukan berteriak-teriak seperti itu. Yang kedua, qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam lil qari, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pembaca, hasbukal ana, cukup untukmu sekarang, walam yakul sadaqallahul azimu, dan Rasulullah tidak mengatakan sadaqallahul azim sebagaimana diperbuat oleh qori-qori sekarang ini. Enggak ada tuntunannya mengucapkan setelah membaca sadaqallahul azim. Yang ada adalah setelah membaca, imam mengatakan, kalau menyuruh orang membaca berarti hasbukal an, kalau tidak diam saja, menutup Al-Qur'annya, kemudian mengangkat kedua tangannya berdoa. Ini malah sunnah. Mengangkat kedua tangannya berdoa, tidak mengucapkan sadaqallahul azim. Sekalipun yang mengatakan ini banyak orang yang alim, yang kita ikuti bukan orang yang alim, yang kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah kita diperintahkan untuk mengikuti orang yang alim, kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi orang alim tidak tahu kalau itu tidak ada tuntunannya, atau tahu tapi dia tetap mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya. Karena dalil kebenaran bukanlah banyaknya orang alim yang mengerjakannya. Jadi tidak ada tuntunannya. Orang mengatakan sadaqallahul azim, tidak ada tuntunannya. Tidak ada satupun hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita membaca sadaqallahul azim. Salisan, yang ketiga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu sama'al Qur'ani min ghairihi. Kana dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, menyukai, sama Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, min ghairihi dari selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya beliau membaca, beliau juga suka mendengar dari sahabat-sahabatnya. Al-hadits tsani, qala rahimahullahu taala, hadis yang kedua, yadkhulus sahabatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala waladihi Ibrahim wa huwa inda murdi'atihi. Suatu ketika, suatu hari, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya masuk menemui putranya beliau Ibrahim radhiyallahu an, wa huwa inda murdi'atih. Ketika itu Ibrahim bersama ibu yang menyusuinya. Fayakhudhuhu, kemudian Rasulullah mengambilnya, wa yuqabbiluhu, lantas menciumnya, wa yasummuhu, dan mengecupnya. Thumma yadkhulus sahabatu alaih, kemudian para sahabat menemui beliau setelah itu, ba'da dzalika, fayajiduna Ibrahim yajudu bi nafsihi. Ketika itu para sahabat mendapati Ibrahim putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajudu bi nafsihi, ay yamut, sudah meninggal dunia. Faja'alat ayna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifani ay tatma'an, maka mulailah kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya, maksudnya menangis kedua matanya. Begitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis karena putranya Ibrahim meninggal dunia, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu wardahu berkata, wa anta ya Rasulullah tabki, apakah engkau wahai utusan Allah menangis? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, innaha rahmatun, sesungguhnya ini adalah tangisan rahmat kasih sayang. Ya. Kemarin saudara kita, jamaah kita, nggak tahu beliau hadir enggak Pak Yusuf hari ini? Tidak hadir. Beliau bergabung kira-kira jam 11 lebih sedikit hari Kamis malam Jumat. Anak perempuan beliau yang masih berusia 14 tahun meninggal dunia, meninggal di malam Jumat. Dan insyaallah taala seorang mukmin atau mukminah
yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat, maka dijaga dari siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan siksa kubur jika meninggalnya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, beliau ketemu saya karena saya kemarin nggak lihat ada telepon dari teman-teman dan ada WA, seharian agak kurang sehat. Begitu lihat, subhanallah, ada berita duka ini. Ada berita duka. Tadi pagi kita datang ke sana, beliau tidak bisa menahan air matanya, menangis. Kemudian bertanya, bolehkah saya menangis? Boleh. Rasulullah juga pernah menangis. Yang tidak boleh adalah niyahah, meratapi seorang yang meninggal dunia. Yang tidak boleh adalah meratapi. Apakah mengacak-ngacak rambut, menapuk-napuk pipi, ataukah merusak kerah baju, ataukah berguling-guling di lantai dan tanah? Ini tidak boleh. Adapun menangis ini adalah tangisan rahmat dan kasih sayang. Innaha rahmatun. Dan kita doakan jemaah sekalian, mudah-mudahan Pak Yusuf segera diberi ganti. Karena ibu anak perempuan satu-satunya. Bayangkan 14 tahun meninggal dunia. Anak perempuan satu-satunya ini, dan beliau belum dikarunia anak yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberi ganti. Katakan amin jemaah sekalian. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberi ganti. Innaha rahmatun. Ini adalah rahmat, tangisan rahmat, kasih sayang. Innal aina tadma'u, sesungguhnya mata itu menangis. Wal qalba yahzanu, dan hati bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kita tidak akan mengatakan sesuatu kecuali apa yang membuat ridho Rabb kita. Wa inna bi firaqika ya Ibrahimu lamahzunun, dan sesungguhnya kami dengan perpisahan denganmu wahai Ibrahim benar-benar kami bersedih. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa Rasulullah bersedih? Karena tidak ada lagi putra laki-laki beliau sallallahu alaihi wasallam, semuanya meninggal dunia ketika masih kecil. Al-Qasim meninggal dunia, Abdullah meninggal dunia, Ibrahim ini masih umur 18 bulan, 1,5 tahun, meninggal dunia pula. Makanya beliau tidak memiliki putra laki-laki sebagai pengganti beliau. Sampai-sampai orang kafir Quraisy mengejek bahwa beliau ini abtar, putus keturunannya, padahal beliau bukan abtar. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai menangis karena kehilangan putra-putra yang beliau cintai radhiyallahu anhum majma'in. Istafadu minal hadis. Pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis tersebut jemaah sekalian? Awalan, yang pertama, jawazul buka'i 'alal mayyiti. Bolehnya seorang menangisi mayit, seorang yang meninggal dunia, biduni surahin, tanpa teriakan, wala nuwahin, dan tanpa raungan. Nuwah itu bukaun mashubun bisyah, tangisan yang disertai dengan teriakan, raungan kalau bahasa kita. Tidak demikian, cukup meneteskan air mata, cukup mata berkaca-kaca, cukup itu sebagai bentuk rahmat kasih sayangnya kita kepada seorang yang kita cintai yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua, jawazul husni 'alal mayyiti. Bolehnya seorang bersedih atas seorang yang meninggal, ma'ridha, disertai tetap ridha, menerima bil qadari, takdirnya Allah. Wa tajannubil kalamil ladzi yadullu 'ala sukhti atau 'ala sakhati, dan menjauhi ucapan, segala ucapan yang menunjukkan kemurkaan atau ketidakridhoan. Jadi hendaknya dijauhi ucapan-ucapan yang menunjukkan apa? Kemurkaan. Misalnya, kenapa yang mati anak saya, kenapa enggak saya saja, saya sudah tua. Nah, boleh demikian. Ini ucapan tidak ridho namanya. Menangis boleh, silakan menangis, tapi jangan sampai mengucapkan kata-kata yang membuat Allah tidak ridho. Makanya tadi di situ Rasulullah mengatakan, innal aina tadma'u, sungguhnya mata itu menangis, wal qalba yahzanu, dan hati bersedih, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tapi kami atau kita tidak mengatakan sesuatu kecuali apa yang membuat ridha Rabb kita, Rabb kami. Taib. Bab selanjutnya jemaah sekalian rahmat Allah taala, bab ru'yar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibaca. Bab yang ke-19 ya. Ru'ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awalan, qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamassalu bi,
Rawahul Bukhari. Sanian wa qala sallallahu alaihi wasallam man ra'ani faqad ra'al haqqa fa inna syaitana la yatazayya bi muttafaqun alaihi. Salisan wa qala sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdati wa la yatamassala syaitanu bi muttafaqun alaihi. Istafadu min هذه الأحاديث أولا أن رؤيا رسول صلى الله عليه وسلم ممكنة على الوجه الذي ورد في شمائله صلى الله عليه وسلم من طوله ولونه وهيئته ولحيته وغير ذلك. ثانيا لقد ذكر المناوي في تفسير هذه الأحاديث أن رؤيا الصحيحة نعم أن يراه بصورته الثابتة بالنقل صحيح فإن رآه بغيرها كطوله كطول أو قصير أو شديد السمرة lam yakun ra'ahu. Salisan wa dzakara al-Munawi anna ma'na qoulihi sallallahu alaihi wasallam fasayarani fil yaqdati ru'yatu khasatan bi sifatil qurbi wasyafa'ati yaumal qiyamah. Karir ru'yatun khasatun Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fasayarani fil yaqwati ru'yatun khasatun bi sifatil kurbi wasyafa'ati yaumal qiyamah. Naam. Rabi'an yadda'i ba'dus sufiyyati annahum yarawna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya yaqdatan istinadan lil hadits salis wa radda alaihim ibnu hajarin biqaulihi yalzamu alaihi anna haula'i sahabah wa baqa'us suhbati ila yaumil qiyamah wa hadha la yaquluhu muslimun. Khamisan qara'tu fi ahadi kutubis sufiyati qawlahu qala abul mawahibi asyadili qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hadis al-maktub walima sa'altu al-mu'allifa an hadhihi syakhsa hal huwa sahabi walamma sa'altul mu'allifa an hadha syakhsi hal huwa sahabiyun qala la bal bainahu wa baina abil hasan asyadili khamsata masyayikhi wa qad ra'a rasulallahi yaqdatan qultu lahu as-sahabatu lam yaraw rasula yaqdatan bal bainahu wa baina abil hasan asyadili khamsatu nah bal bainahu wa baina abil hasan asyadili khamsatu masyayikhin wa qad ra'a rasul masyayikha bal bainahu wa baina abil hasan asyadili khamsatu masyayikha wa qad ra'a rasula yaqdatan qultu lahu as-sahabatu lam yaraw rasula yaqdatan ba'da mautihi falam yaqtani fa qultu fi nafsi hadha min al-kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi hadhara minhu biqaulihi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari muttafaqun alaihi. Naam. Sadisan
su'ila Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari an rajulin za'ama annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi syai'in faqala yukrahu yukrahu bal yuharramu wa nassal ulama'u ala anna ar-ru'ya la yu'khadu minha ahkamun sabi'an inna akbara raddin ala man yadda'i ru'yatar rasuli yaqdatan ba'da mautihi qawluhu ta'ala wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun suratul mu'minun. Nah, tayyib. Kita lanjutkan teman sekalian. Qala al-musannif rahimahullahu taala ru'yar Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimpi bertemu dengan Rasulullah atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan qawaid di sini, kaidah-kaidah. Jadi hadis-hadis di bawah ini merupakan kaidah bagaimana mensikapi seorang yang mengaku bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, awalan qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami, barang siapa melihat diriku di dalam tidur, dalam mimpinya, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihat diriku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai diriku. Rawahul Bukhari. Apa maksudnya? Seandainya seorang melihat Rasulullah dalam mimpinya dan yang dilihat itu cocok dengan hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh para sahabat tentang bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah melihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan tidak bisa menjelma menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsani yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani faqad ra'al haqqa, barang siapa melihat diriku maka sungguh dia telah melihat kebenaran, melihat yang benar. Fa inna syaitana la yatazayya bi, karena sungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Muttafaqun alaih. Yatazayya maknanya adalah yatamatsal, sama. Yatamatsal bi, tidak bisa menyerupai diriku. Salisan yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manami, barang siapa melihat diriku di dalam tidur, fasayarani fil yaqtadi, maka dia akan melihat diriku dalam keadaan terjaga. Ini yang disalahfahami oleh sebagian kaum muslimin, terutama kelompok-kelompok sesat, yang kemudian mengatakan kalau pernah melihat Rasulullah dalam mimpi, dalam tidurnya, dia akan ketemu Rasulullah dalam keadaan apa? Terjaga. Ini salah faham. Padahal hadis ini tidak difahami seperti itu. Wala yatamatsalu syaitanu bi, dan setan tidak akan bisa menyerupai diriku. Muttafaqun alaih. Kita dengarkan penjelasan dari Syekh. Yustafadu min hadhil ahadithi, pelajaran yang bisa diambil dari hadis-hadis tersebut di atas. Ketika hadis tersebut di atas, awalan yang pertama, dengarkan ini, penting ini semuanya ya. Anna ru'ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mumkinatun, bahwasanya mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur itu semuanya serba mungkin. Mumkinatun, mungkin terjadi. Alal wajhil ladzi warada fi syama'ilih, sesuai dengan apa yang datang dalam sama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min tulihi, berupa tingginya Rasulullah, cocok enggak dengan sama'ilnya Rasulullah, dengan pribadinya Rasulullah yang pernah diceritakan oleh para sahabat dalam hadis-hadisnya. Walaunihi, warna kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa hayatihi, kemudian bagaimana kondisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihiyatihi, bagaimana janggutnya atau jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi dzalika, dan lain itu dan selain itu. Jadi harus cocok dengan hadis-hadis yang pernah disebutkan oleh para sahabatnya. Jika tidak cocok, maka yang dilihat itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas?
Kemudian jadi orang yang tidak pernah mempelajari hadis-hadis tentang Rasulullah, tidak mungkin dia bisa mimpi bertemu Rasulullah. Nggak mungkin. Orang belum pernah mengkaji bagaimana sifat-sifatnya Rasulullah, rambutnya bagaimana, mata beliau bagaimana, alisnya bagaimana, telinganya bagaimana, ya, bagaimana hidungnya, bagaimana mukanya, bagaimana dadanya, bagaimana tinggi tubuhnya, bagaimana dia bisa mengaku mimpi melihat Rasulullah SAW. Dusta pasti ya, pasti dusta. Yang kedua, laqad dzakara al-Munawi atau al-Manawi, sebagian ulama baca al-Manawi, tapi saya tidak tahu mana yang lebih sahih. Fi tafsiri hadil ahadithi, tentang penafsiran atau sarah hadis-hadis tersebut di atas, anna ru'yas sahihata, bahwasanya mimpi yang benar, an yarahu bisuratihi tsabitati bin naqlis sahihi, yaitu seorang melihat Nabi dalam bentuknya yang telah tetap berdasarkan penukilan yang sahih. Ini dengan gambaran yang tetap berdasarkan penukilan yang sahih. Fa in ra'ahu bi ghairiha, jika orang tersebut melihat Nabi dengan selain gambaran yang tetap dengan penukilan yang sahih, katulin seperti tinggi, au qasirin atau pendek Rasulullah itu, au syadidis samrati atau sangat coklat kulitnya, coklat sekali, lam yakun ra'ahu, maka dia tidak benar-benar melihat Nabi SAW, tidak melihat Nabi SAW. Thalithan ketiga, zakar al-Munawi atau al-Manawi, anna ma'na qawlihi SAW, fasayarani fil yaqdati, maka dia akan melihat diriku dalam keadaan terjaga. Ini adalah ru'yatun khasatun bisifatil qurbi wasyafa'ati yaumal qiyamah. Yang dimaksud melihat dalam keadaan terjaga ini adalah penglihatan secara khusus, ini bisifatil qurbi, secara dekat, ya, wasyafa'ati, dan ketika melihat Rasulullah, ketika Rasulullah memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Jadi dari jarak dekat ketika beliau memberi syafaat pada hari kiamat. Jadi siapa yang pernah melihat Nabi dalam mimpinya di dunia akan melihat Nabi nanti dari jarak dekat ketika beliau memberikan syafaatnya pada hari kiamat. Ini janji dari Rasulullah SAW, bukan melihat di dunia ini. Kenapa demikian? Nanti akan dibantah di bawah oleh Ibnu Hajar. Ini Ibnu Hajar al-Asqalani. Kita lihat ya perkataan beliau. Rabi'an yang keempat, yadda'i ba'du sufiyati, sebagian kelompok sufiyah mengaku-ngaku atau mengklaim annahum yarawna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dunya, di dunia, yaqdatan, dalam keadaan terjaga. Jadi Rasulullah katanya datang dalam keadaan terjaga. Istinadan, mereka berlandaskan, berdalilkan dengan lil hadits tsalisi, dengan hadis yang ketiga tadi. Man ra'ani fil manami, siapa yang melihat diriku dalam tidur, fasayarani fil yaqdati, maka dia akan melihat diriku dalam keadaan terjaga. Padahal pembahasannya tadi kapan dilihat itu? Pada hari kiamat, bukan sekarang. Pada hari kiamat. Ini. Wa radda alaihim Ibnu Hajarin rahimahullah taala. Maka Imam Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang pembesar ulama Syafi'iyah, beliau membantah, waradda, dan membantah alaihim, atas mereka. Jadi Sufiyah ini dibantah. Perhatikan ya mas kalian, jangan baper ya kalau dengar ceramahnya, dengarkan baik-baik, jangan baper ya. Banyak orang baper disebut Sufiyah, ngamuk-ngamuk ya. Tidak perlu baper. Sufiyah ini kelompok yang ngaku-ngaku saja, mengaku mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i kalau di Indonesia. Kalau di Saudi, Sufiyah Saudi itu ngaku-ngaku mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Sufiyah yang di India, Bangladesh, Pakistan ngaku-ngaku ikut Imam Abu Hanifah. Kalau di Maroko ngaku-ngaku ikut Imam Malik. Padahal mereka hanya ngaku-ngaku. Sekarang kalau mengikuti Imam Syafi'i, mesti dia akan mengikuti pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah, bukan malah bertabrakan dengan pendapatnya ulama Syafi'iyah. Iya. Contoh Sufiyah, ya Sufiyah, lihat ibadahnya jauh dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melarang beribadah, berzikir dengan tabuhan rebana. Dikatakan zindik oleh Imam Syafi'i. Zindik itu munafik, kelompok munafik. Tapi mereka malah sekarang beribadah dengan tabuhan rebana. Coba kalau kita bilang begini, bisa dikerutuk kita ini. Ya. Jarang-jarang Ustadz berani kalau begini ya. Bisa dikerutuk ya. Tapi disampaikan, kalau disampaikan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Yusron, kamu gak menyampaikan. Akhirnya orang-orang tetap dia kira Sufiyah itu benar, padahal salah dan sesat.
Bukan hanya salah, sesat mereka jalannya. Kalau di Indonesia ngaku ngikuti mazhabnya Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i nggak pernah demikian. Beliau meninggalkan Baghdad dalam keadaan marah, murka ketika orang itu beribadah dengan apa? Tabuhan apa? Rebana. Beribadah dengan tabuhan rebana. Bayangkan ini. Ini ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, sekarang ini naudzubillah min dzalik, ya. Kelompok Sufiyah. Ibnu Hajar mengatakan, dengarkan perkataan ini, ulama bener ini, ulama yang sesungguhnya ini, bukan orang-orang yang ngaku ulama ini, ya. Ulama yang sesungguhnya. Lihat ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya beli kitabnya ulama ini, beli biar kita nggak ditipu mentah-mentah oleh dai-dai penyesat ini, ya. Sekarang ini banyak dai-dai yang mengajak kepada pintu neraka jahanam karena kita nggak punya kitabnya. Kita diomong ya segini gini, ya pokoknya ngomong ustadz, ngomong syekh begini. Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Yang diomongkan nggak ada dalilnya. Ngaku katanya berbicara dengan Nabi. Bagaimana berbicara dengan Nabi? Hebat sekali, ya tak? Sahabat-sahabat setelah Rasulullah wafat tidak pernah berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah menerima wahyu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang sekarang ini mengaku menerima? Seperti kisah dusta, hoax, ya, itu mengaku Syekh Ahmad dari Mekah menerima wangsit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyebarkan pada 20 orang? Dulu kan pagi-pagi subuh dilempar di pintu kita, rumah kita. Akhirnya orang takut kalau nggak mau fotokopi. Ya. Ini kelompok Sufiyah ini. Kita Ahlus Sunnah, ya nggak boleh gitu. Apakah sampai bermadzhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Tidak peduli. Tidak ada seperti ini dari mazhab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yalzamu alaihi, kata beliau, dengarkan ini ucapan beliau. Yalzamu alaihi, dan ini ulama beneran. Wajib atasnya, yalzamu alaihi, menjadi harus atasnya, anna haula'i, bahwasanya mereka ini sahabatun, sahabat. Kalau pernah melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga, berarti sahabat. Berarti nanti sahabat itu nggak putus sampai kiamat, pasti ada sahabat terus. Berarti harus didoakan radhiyallahu anhu ini. Ya, nah. Misalnya ada namanya orang Muhammad As-Sufi radhiyallahu anhu. Karena dia sahabat. Pernah melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga. Karena syaratnya dikatakan sahabat apa? Melihat Rasulullah sekali atau berjumpa dengan Rasulullah sekali dan dalam keadaan beriman dan meninggal tetap dalam keadaan iman. Berarti akan banyak sahabat setelah Rasulullah meninggal dunia. Ya. Jelas. Uwais Al-Qarni saja tidak dikatakan sahabat. Padahal beliau beriman di zaman Rasulullah SAW. Berarti lebih hebat daripada Uwais Al-Qarni. Lebih hebat daripada yang lainnya, lebih hebat daripada Najasyi. Ya. Yang hanya dikatakan mukhadram, di atasnya tabi'in sedikit. Ya, karena beriman di masa Rasulullah SAW tapi tidak pernah berjumpa atau melihat Rasulullah SAW, tidak dikatakan sahabat, disebut mukhadram saja. Di atasnya tabi'in sedikit. Kalau tabi'in muridnya sahabat, ini bukan muridnya sahabat, beriman di zaman Rasulullah masih hidup tapi tidak berjumpa dan melihat Rasulullah SAW. Yang diperselisihkan adalah melihat Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat. Ada ini sebagian kaum muslimin belum pernah melihat Rasulullah, begitu datang ke Madinah Rasulullah wafat. Ini sahabat atau bukan? Kebanyakan ulama tidak mengatakan sahabat karena dilihatnya ketika Rasulullah sudah wafat Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa baqa'us suhbati, dan ini mengharuskan tetapnya ada as-suhbah, persahabatan ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi tetap ada ini orang yang akan disebut sebagai sahabat Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Wa hadza la yaquluhu muslimun, dan ini tidak akan dikatakan oleh seorang muslim. Berarti yang mengatakan orang apa ini? Ya, nggak tahu sudah. Pokoknya bukan muslim yang mengatakan ini. Tidak ada orang muslim mengatakan ini. Kalau ada orang mengaku lihat Rasulullah dalam keadaan terjaga, maka katakan berarti sampean yang mengaku sahabat. Oh bukan. Kalau bukan sahabat, berarti sampean berdosa. Ya. Karena melihat Rasulullah ini mengharuskan dia menjadi seorang sahabat, menjadi seorang sahabat. Ya, ini ucapan yang membantah mereka dengan telak ini. Ibaratnya kalau orang main catur, skak, ster langsung, atau rajanya ya, langsung sudah nggak bisa bergerak apa-apa ini. Ya. Yang mengatakan ulama, kalau saya ikut ulama, ya, saya ikut ulama. Ulama, insya Allah yang dibicarakan atau yang dijadikan dalil pasti Al-Quran dan Sunnah. Bukan seperti orang-orang yang mengaku apa? Sebagai ulama, padahal jauh dari apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita. Jadi jangan percaya dengan pengakuan. Sekarang ini banyak sekali menipu orang
dengan pengakuan. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana bernyanyi dengan zikir sampai berjam-jam kuat. Naudzubillah min dzalik. Tapi sholat tarawih minta 7 menit selesai. Tapi kalau dangdung itu sampai 12 malam nggak selesai. Naudzubillah min dzalik. Mengganggu tetangga kanan kiri, belakang, rumah, depan. Naudzubillah min dzalik. Antum kalau nikah nggak boleh begitu, mengganggu tetangga. Cukup menikah sudah. Kalaupun ada ceramah, cukup didengar oleh orang yang hadir aja. Nggak usah sampai mic-nya ke sono 3 kilometer dengar. Mengganggu orang nggak bisa tidur. Jantung seperti berdetup. Tap. Ini mengganggu, dosa ini. Bukan dapat ganjaran. Apalagi yang disetel lagu-lagu dangdut, rock, apalagi nggak tahu saya. Dosa ini. Menikah sesuai sunnah. Sekarang banyak demikian pernikahan mengganggu. Nanti ujung-ujungnya naudzubillah min dzalik pernikahannya hanya seumur jagung, naudzubillah min dzalik. Berapa uang yang dikeluarkan karena tidak dasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, khamisan yang kelima. Qara'tu kata Syekh, aku pernah membaca fi ahadi kutubis sufiyati, di salah satu kitab-kitabnya kelompok sufiyah, qaulahu ucapan seorang sufi, qala Abul Mawahib Asy-Syadzili. Berkata Abul Mawahib Asy-Syadzili, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Rasulullah pernah bersabda kepadaku. Ini ajib ini orang ini. Rasulullah pernah bersabda kepadaku. Ila akhiril haditsil makdhubi, sampai hadis yang palsu ini, makdzub hadis dusta, hadis palsu. Walamma sa'altul mu'allifah, ketika aku bertanya kepada penulisnya, penyusunnya, an hadza syakhsi, tentang orang ini, hal huwa sahabiyun, apakah dia seorang sahabat? Qala, dia mengatakan, la, bukan sahabat katanya. Jadi katanya orang ini mendengar sabdanya Rasulullah. Begitu ditanya apakah sahabat? Bukan katanya. Katanya mendengar sabdanya Rasulullah. Kalau mendengar sabdanya Rasulullah, minimal dia bertemu atau melihat Rasulullah. Bagaimana mendengar tapi nggak ketemu atau nggak melihat Rasulullah? Ini kan aneh ini sekarang ini. Maka kemudian qala la bal bainahu wa baina Abil Hasan Asy-Syadzili khamsatu masyayikha. Bahkan antara siapa? Abul Mawahib Asy-Syadzili dan antara Abul Hasan Asy-Syadzili ada 5 syekh. Antara dia dengan gurunya yang paling atasnya ada 5 syekh. Wa qad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdatan, dan sungguh dia telah melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga katanya. Jadi berarti perdustaannya 2. Dia mengatakan Rasulullah bersabda kepada dirinya, dan dia mengatakan melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga. Berarti kuat ini sahabatnya dia. Jadi sahabat betul ini ya. Karena melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga. Qultu lahu, kemudian aku mengatakan kepada penulisnya, as-sahabatu lam yarau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdatan ba'da mautihi. Para sahabat saja tidak pernah melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga setelah wafatnya. Ini sahabat loh yang jelas sampai meninggalnya Rasulullah tetap beriman mereka. Itu mereka tidak pernah melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi tidak pernah Rasulullah menemui para sahabat setelah Rasulullah wafat. Ini. Falam yaqtani, tapi penulis kitab itu tidak puas, tidak merasa puas. Fakultu fi nafsi, maka aku mengatakan dalam diriku. Ya, aku bergumam kalau orang kita ngomong. Aku mengatakan dalam diriku, hadza minal kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kedustaan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi haddara minhu biqali, yang mana beliau telah memperingatkan dari kedustaan itu dengan sabdanya, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, falyatabawwa, maka hendaknya dia mengambil maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, dari api neraka. Muttafaqun alaih. Ancamannya apa? Neraka, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, jemaah sekalian, sadisan su'ila Syekhul Islami Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Telah ditanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi kalau di mazhab Syafi'i, kalau disebut Syekhul Islam maksudnya Zakaria Al-Ansari. Kalau di mazhab Hambali, Syekhul Islam adalah Ibnu Taimiyah, begitu. Kalau kita belajar agama ya. An rajulin, Zakaria Al-Ansari, seorang pembesar mazhab Syafi'i, ditanya tentang seseorang. Za'ama annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Orang itu mengaku annahu, bahwasanya dia ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhu bi syai'in, Nabi menyuruhnya melakukan sesuatu. Faqala, apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, yukrah, hal itu dibenci. Bal yuharram, bahkan diharamkan. Jadi diharamkan kalau misalnya
ada orang mengatakan aku melihat Nabi kemudian aku disuruh demikian. Itu dibenci dan diharamkan. Wa nassal ulama'u, bahkan para ulama telah mengatakan sebuah nas ala anna ru'ya, bahwasanya mimpi-mimpi itu la yukhadu minha ahkamun, tidaklah diambil dari mimpi tersebut hukum-hukum Islam. Tidak bisa dijadikan sandaran hukum mimpi itu. Tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Banyak orang ini kalau ditanya, "Mas, sama kalau zikir seperti ini berdasarkan mimpi." Mimpinya siapa? Mimpinya guru kami dari guru kami yang mengatakan kami disuruh baca sholawat 4444 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi. Seterusnya enggak lupa saya. Sudah lupa. Lanjutannya gimana? Ya. Wa istasul qamamu wajil karimi. Terus berarti betul-betul mantan karena lupa. Kalau nggak lupa berarti masih diragukan. Kemantanannya masih diragukan kalau nggak lupa. Baik. Sahabat yang ketujuh, inna akbar raddin, sesungguhnya sebesar-besar bantahan alaman yadda'i ru'yat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqdatan, atas orang yang mengaku-ngaku atau mengklaim melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga ba'da mautihi, setelah wafatnya, qauluhu ta'ala. Ini khabar innanya, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayatnya 100, ditulis ya. Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzah, pembatas, hingga hari di mana mereka akan dibangkitkan. Artinya orang yang sudah meninggal dunia itu, jamaah sekalian, kalau sudah meninggal dan dikubur tidak bisa kembali ke dunia menemui orang-orang yang hidup, nggak bisa. Kalau ada orang meyakini itu, bisa kufur dia, bisa murtad. Kenapa? Menentang ayat ini tadi. Surat Al-Mu'minun ayat 100, surat yang ke-23 ayat 100. Sebenarnya ayat ini panjang ya. Ayat ini sebenarnya panjang. Panjangnya adalah la'alli a'malu shalihan fi ma tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Begitu ayatnya. Barangkali aku bisa beramal soleh sebagaimana dulu aku tinggalkan amal soleh itu kalau aku dihidupkan lagi di dunia. Begitu kata-kata orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan kufur kepada Allah. Ya Allah, hidupkan aku lagi. Barangkali aku bisa beramal soleh yang aku pernah tinggalkan dulu amal soleh itu di dunia. Maka Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun, itu hanya adalah ucapan kata-kata belaka. Huwa qailuha, yang dia katakan ucapan itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka sebenarnya ada apa? Barzah. Kalau seorang sudah mati nggak bisa kembali ke dunia lagi. Kalau sudah masuk alam kubur itu alam akhirat. Dan alam pertama persinggahan alam akhirat adalah alam kubur. Dan antara alam dunia dan alam kubur ada barzah. Ada barzah, pemisah, penghalang yang menghalangi mereka ila yaumin, sampai hari yub'atsun, ketika mereka dibangkitkan. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini yang disebutkan oleh ulama-ulama kita. Semua ulama Ahlussunnah dari berbagai macam mazhab keyakinannya ini. Tapi kelompok-kelompok yang menyimpang punya keyakinan macam-macam ini. Punya keyakinan. Ada yang katanya mereka kalau mereka mengadakan acara-acara itu katanya Rasulullah datang itu, menyalami kiainya atau ustadznya. Hebat itu. Makanya kalau ikut kelompok itu nanti diberi kartu jaminan masuk surga. Ini di Indonesia ini oleh sebagian kiai sudah dikafirkan kelompok seperti ini. Tapi ada yang membela karena punya banyak masa dan nanti bisa digunakan untuk pemilu. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana seperti ini bisa dibela? Nggak diluruskan, harusnya diluruskan. Ini kekufuran ini. Mengakui Rasulullah datang menyalami, kemudian nanti jamaah yang berbaiat kepada syekhnya ini atau pimpinan organisasi ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah kalau sudah berbaiat dikala Rasulullah itu datang. Ini ada yang meyakini begini. Oleh Kiai Jawa Timur dikafirkan kelompok ini. Kalau ada yang meyakini seperti ini, kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Bagaimana meyakini Rasulullah datang kemudian menjamin orang pasti masuk surga? Dari mana? Oh, Rasulullah tidak bisa menjamin putrinya Fatimah. Sebagaimana dalam hadis sudah kita bahas bersama. Insya Allah kalau kita ngaji seperti ini jamaah sekalian, terbuka wawasan kita. Jadi kita ini sudah lama di brainwashing, tahu di brainwashing? Sudah dicuci otak kita dengan sampah-sampah filsafat,
sampah-sampah, tahayul, kurofat, sampah-sampah keyakinan yang menyimpang. Akhirnya kita nggak tahu Islam yang benar bagaimana. Giliran disampaikan Islam yang benar pada alergi, tahu alergi? Gatal-gatal, badannya gatal-gatal. Kalau disampaikan apa? Islam yang benar. Akhirnya menjadi popi dengan Islam. Alhamdulillah sekarang ini banyak generasi muda duduk-duduk ini. Alhamdulillah. Jangan takut. Kalau dikatakan kamu awas ngaji sama Yusron aman. Gak saya kasih makan. Saya nyari makan di tempat yang lain, begitu ya. Ya. Banyak orang-orang demikian. Mengancam sana, mengancam sini. Takut kalau ketahuan belangnya. Pasti akan ketahuan lama atau cepat mereka-mereka yang menyimpan bau busuk dari bangkai itu akan apa? Tercium juga. Pasti sudah. Karena dengan tersebarnya dakwah Islamiyah, orang mengkaji Quran, mengkaji sunnah, kitab-kitab para ulama dibaca, enggak ceramah-ceraman, bagaimana kita ngecek kebenarannya? Oh, dia juga enggak nyebutkan rawahu siapa, kadang-kadang semua rawahu Muslim. Pokoknya perawi hadis kabeh kan orang Islam. Walaupun hadisnya palsu kan tetap yang meriwayatkan orang Islam. Rawahu Muslim, maksudnya yang meriwayatkan orang Islam. Nah, ini ada ini, bener. Ketika ditanya loh, enggak ada ini dalam riwayat Muslim. Kan ada beberapa dai hafal hadis. Hafal, enggak ada ini. Enggak lah, tapi yang meriwayatkan itu kan Muslim. Saya lupa namanya, pokoknya Muslim. Ya, rawahu Muslim, maksudnya yang meriwayatkan orang Islam. Padahal hadisnya makdzub, maudhu, palsu hadisnya. Hadis yang palsu. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.